صل على نبينا صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara podcast Ahmadiyah.id. Sebuah podcast yang membahas tentang tema keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, dan isu-isu hangat lainnya. Maka tema yang akan kita bahas adalah bagaimana membangun semangat nasionalisme di kalangan pemuda demi kuatnya NKRI. Dan untuk membahas tema ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua narasumber muda yang sangat istimewa. Yang pertama adalah Mbak Dian Lestari, beliau adalah koordinator Sejuk Kalimantan Barat. Dan yang kedua adalah Bang Ivan Wagner, beliau adalah akademisi muda di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Hari ini kita bisa membahas mungkin ya tema yang mestinya sih tidak berat ya, tapi mungkin asing gitu di kalangan anak muda. Saya mungkin akan langsung ke Bang Ivan dulu atau ke Ladies First dulu. Ladies first. Ladies First. Nah, Mbak Dian, terkait tema kita adalah nasionalisme. Pembahasannya adalah nasionalisme. Bagaimana Mbak Dian melihat semangat nasionalisme para pemuda di Kalimantan Barat ini? Makasih ya untuk pertanyaannya. Nasionalisme tuh kalau bagi saya bicara saya dulu ya, bahwa betul. Nasionalisme tuh lebih ke rasa turut memiliki bangsa ini gitu ya. Kalau dibilang bagaimana negara ini jadi satu kesepakatan kita bersama gitu ya, kita bareng-bareng, ada nilai-nilai di dalamnya, ada kesepahaman di dalamnya. Nah itu semangat untuk bersama itulah yang bisa membangun kita menjadi satu bangsa ya, sampai disebut bangsa Indonesia. Kalau kita nggak bersepakat tuh nggak bakal jadi satu ya, betul. Nggak akan terbentuklah semangat untuk bersama itu. Nah balik lagi ke kehidupan sekarang yang banyak, tadi disorotin banyak tentang anak muda. Anak muda tuh seringkali saya rasa, walaupun saya udah gak muda-muda banget gitu ya, seringkali disalahartikan bahwa masih muda lah, masih muda. Kalau anak muda tuh kelihatannya cuek. Cuek dengan politik, cuek dengan nasionalisme, kebangsaan, apa sih Pancasila dan lain-lain gitu. Tapi seringkali mereka tuh juga punya bahasa sendiri ya. Membumikan apa yang mereka pikirkan, kepedulian mereka terhadap orang lain juga tumbuh sebenarnya, walaupun tidak dalam konteks apa yang kita dengar sebagai kerangka besar nasionalisme dan lain-lain. Betul. Tapi seringkali banyak anak muda yang justru mempertanyakan ulang gitu, bahwa apa sih yang kita perjuangkan dalam bangsa ini misalnya. Menarik sekali. Nah itu akhir-akhirnya mereka menemukan bahwa seluruh bangsa di dunia ini sebenarnya pengen memanusiakan manusia ya. Kalau kita bersama-sama punya rasa saling memiliki, kita bisa memperkuat semangat itu lewat beragam aktivitas anak muda misalnya. Nggak mesti yang kayaknya serius-serius banget gitu ya. Sebenarnya mereka peduli gitu bahwa kenapa sih kita berantem terus misalnya. Ada banyak kan pertanyaan ulang oleh mereka, kenapa sih kita punya sejarah panjang konflik dan lain-lain gitu sepanjang bangsa ini. Sebenarnya apa sih yang bisa membuat kita bersama gitu. Nah itu yang saya rasa mereka, anak muda dan juga saya dan kita semua sebenarnya punya pemikiran yang beda-beda, tapi saya rasa kembali itu tadi, rasa memiliki. Nah kalau di Kalimantan Barat ini saya ngerasa bahwa Pontianak dan Kalimantan Barat, anak-anak muda tuh seneng misalnya kolaborasi. Kolaborasi ya. Iya, komunitas di sini banyak tumbuh gitu. Iya. Seperti apa Mbak contohnya? Komunitas di bidang keberagaman misalnya ada. Boleh mungkin dipromosikan apa saja, silakan. Iya kayak disejukkan barengan gitu sama teman-teman yang kayak sadap satu dalam perbedaan dan lain-lain, itu anak muda gitu. Sejuk juga sering bikin pelatihan bareng di tingkat mahasiswa, komunitas. Kemudian juga jurnalis. Nah itu anak muda tuh yang ikut gitu dari berbagai latar belakang.
Nah, kayak di Sejuk itu, di pelatihan-pelatihan itu, di workshop, kita sering pertemukan mereka, sengaja mempertemukan mereka yang beragam itu. Karena dia bertemu, muncullah pertama-tama mungkin asing ya. Selama beberapa hari ngobrol bareng, makan bareng gitu kan. Jadi lama-lama mereka saling memahami, oh ternyata seperti ini ya. Yang tadinya ngelihat ini kayak ancaman ya karena berbeda gitu kan. Ternyata mereka lihat ya kayak biasa aja gitu, sesama manusia gitu kan. Lambat laun ngeblend juga ya. Ngeblend juga dan rasa memiliki dan membahas apa sih yang membuat kita tuh kadang-kadang ngerasa punya stigma, prasangka terhadap yang lain. Bukankah itu sebenarnya membuat orang lain menjadi direndahkan, didiskriminasi dan lain-lain. Nah, kalau semua orang di Indonesia ini, di bangsa ini, di seluruh dunia ini ngerasa bahwa semua orang sebenarnya setara ya. Layak diperlakukan dengan baik apapun agamanya, keyakinannya dan lain-lain. Saya rasa saling memiliki sesama manusia, sesama bangsa dan lain-lain itu bisa memperkuat kita untuk saling memahami daripada kita fokus pada perbedaan. Fokus pada perbedaan. Saya beralih ke Bang Ivan dulu. Bang Ivan, tadi ada hal menarik dari Mbak Dian terkait katanya anak muda cenderung cuek. Tadi ada poin itu. Tapi ada juga poin yang beliau sampaikan bahwa kita memiliki tujuan yang sama, tujuan yang tentunya mulia untuk demi semangat cinta tanah air, membangun negara. Bagaimana caranya menurut Bang Ivan mengurangi ya kecuekan ini agar kita semua mengarah kepada semangat bersama tadi? Oke, terima kasih Kang. Di awal sebenarnya saya ingin bersepakat terlebih dahulu dengan yang disampaikan oleh Kak Dian, bahwa satu kata kunci yang paling penting soal nasionalisme itu yaitu soal kepemilikan. Rasa memiliki. Rasa memiliki ya. Tapi memang rasa kepemilikan atau hak milik katakanlah gitu ya. Itu dia memang sesuatu yang baik, tapi dia juga mengandung kekhawatiran. Coba kita bayangkan ya, kita bayangkan misalnya punya pacar ya, misalnya anak muda ya, punya pacar kan rasanya rasa memiliki itu bisa terjatuh dia ke arah yang buruk katakanlah seperti itu. Karena memang mereka memahami kepemilikan tuh semu begitu, bahwa semuanya adalah milik saya. Betul. Jadi dia atau misalnya katakanlah kita memiliki rumah gitu ya. Ya rasa memiliki di dalam rumah itu kita bisa aja kita jadi sewenang-wenang kan di dalam rumah itu orang kita yang memiliki gitu ya. Nah, kecenderungan itu yang mengkhawatirkan bagi saya. Jadi kepemilikan yang terlampau berlebihan ya. Itu posesif ya, istilahnya jadinya posesif gitu. Betul. Itu sangat mengkhawatirkan. Dan kalau misalnya bagi mereka yang cuek terhadap kepemilikan itu bisa menjadi suatu yang buruk gitu. Ya bagaimana mereka tidak memiliki rasa kepemilikan gitu. Tapi ketika katakanlah generasi muda juga memiliki rasa kepemilikan yang berlebihan gitu ya. Jadi posesif dia, itu bisa terjerumus ke arah-arah yang sampai ke ada kekerasan lah dan segala macam, memahami bahwa ya saya memiliki jadi saya bisa melakukan apapun misalnya seperti itu, atau kemudian memaksa orang sesuai dengan pikirannya seperti itu, karena mungkin dalam pandangan mereka ya Indonesia katakanlah memiliki Indonesia adalah begini gitu ya, dan harus seperti itu. Nah itu mengkhawatirkan gitu. Jadi kembali ke kepemilikan sebagai suatu kata kunci gitu, ada dua kekhawatiran tadi. Yang pertama terkait dengan mereka yang abai terhadap rasa memiliki. Yang kedua yang kemudian memiliki rasa kepemilikan tapi sangat-sangat
berlebihan seperti itu. Jadi saya tidak hanya soal cueknya, Iya. berlebihan pun Berlebihan ternyata berbahaya, ya berbahaya. Harus Gitu. sedang-sedang saja berarti. Ya, Secukupnya. lebih Iya, tepatnya mungkin apa ya? Kita perlu apa ya? Perlu memahami betul apa sih konsep kepemilikan itu. Oke. Bahwa kepemilikan itu bukan sesuatu yang memang seutuhnya bisa kita kalau apa ya ada lirik lagu itu apa namanya, kau kupeluk dan tidak aku lepas lagi misalnya gitu ya. Ya mati dong. Ya, ada saatnya kita harus melepaskan katakanlah supaya orang itu bisa bernafas kan gitu ya. Iya betul. Artinya memang itu soal kepemilikan itu kita memahami secara dalam gitu ya. Kalau saya tidak setuju dengan istilahnya moderat gitu ya. Justru kita harus radikal. Tapi dalam konteks radikal itu bukan radikalisme, betul. tetapi bicara tentang apa arti sesungguhnya dari kepemilikan dan bagaimana kita mengelola kepemilikan tersebut. Gitu. Baik. Tadi saya ke Mbak Dian tadi ada poin yang menarik terkait bisa saja gitu ya rasa kepemilikan itu berdampak negatif, juga positif tentunya. Terutama ketika merasa dirinya paling benar, melihat orang lain tidak benar dan memaksa dia harus seperti dia, lalu adalah semacam ujaran kebencian atau provokasi dan lain-lain. Nah, Mbak Dian sendiri bagaimana dengan tadi disampaikan program-programnya yang cukup menarik ya, melibatkan banyak kalangan, mencoba untuk berinteraksi satu sama lain. Bagaimana caranya di luar itu, Mbak? Ini kan tantangan ya, setelah mereka ada workshop, ada pertemuan, di luar itu bagaimana Mbak Dian melihatnya agar terus continuity-nya terjaga? Di dalam workshop itu sendiri kan karena pertama kali ketemu, banyak kekagukan, keterkejutan dan lain-lain dan itu nggak bisa selesai ya dalam waktu 3-4 hari gitu. Itulah masih awalan, justru itu seringkali saya dan teman-teman ngelihat ada guncangan-guncangan tuh di dalamnya. Karena cenderung ya itu tadi, kayak yang Ivan bilang, setuju saya bahwa kadang-kadang kita ngerasa memiliki agama misalnya, kita ngerasa paling benar gitu tuh kan, terus yang lain salah gitu kan. Itu masalah itu ya. Nah, padahal seringkali di dunia nyata tuh kebenaran tuh jamak ya, nggak tunggal dia, dan bermacam-macam bentuknya versi orang, area pribadi dan area yang di luar gitu. Nah, kalau di programnya kita, setelah itu kita sering barengan ngobrol lagi gitu. Tapi dengan suasana yang lebih cair, misalnya kayak kita ada jalan-jalan keberagaman. Belum selalu continue, tapi seringkali pas ada momen-momen kayak mengunjungi teman-teman Hindu di daerah Kuburaya misalnya. Itu pertama kali ternyata teman-teman Hindu di sana dikunjungi oleh komunitas lain. Biasanya cuma didatangin oleh orang Hindu saja. Hindu Bali ya gitu. Menarik ya. Iya. Dan itu pertama-tama ya masih kaku banget kan. Terus ketika kita nge-games di acara itu kan, setelah ngobrol, makan, nge-games, baru tuh bagian gamesnya itu yang bikin cair. Artinya ruang perkenalan, ruang perjumpaan, ruang ngobrol, ruang ngopi, ruang games tadi. Iya. Akhirnya itu membuat cair, Mbak ya. Cair. Walaupun itu yang kegiatan mereka juga beda-beda gitu kan. Artinya setelah itu kita masih pengen maintain, ketemu lagi dan lain-lain. Yang terakhir kita pas Waisak itu, kami datang ke vihara, lihat langsung. Saya pribadi itu baru pengalaman pertama ya. Gimana sih orang Waisak itu apa aja gitu. Sebenarnya urutan ibadahnya misalnya di situ. Baru pertama kali tuh saya ngerasa bahwa ternyata mereka banyak sekali simbol serba 5, serba 3. Mereka juga punya istilah Pancasila. Pancasila ada di situ gitu. Jadi benar-benar ngerasa bahwa dan diskusi tentang apa sih makna-makna itu gitu, ngobrol itu ngobrol ya, makan, jalan, nge-games, nah itu ini yang bisa buat banyak hal gitu dibicarakan, dibuat santai sehingga kita nggak ngerasa diri kita yang wah gitu, tapi biasa aja gitu, saling memahami itu lebih menyenangkan.
Bang Ivan, tadi sempat dibahas juga tentang seolah ya ini gara-gara Bang Ivan sih menurut saya tentang kepemilikan yang berlebihan ya. Sehingga tadi kan ada poin dijelaskan memaksa orang lain harus sama, harus ngikuti dia. Nah, saya ingin mencoba untuk angle yang lain tentang hoax. Tersebarnya berita yang keliru, yang bohong. Dalam pandangan Bang Ivan sebagai seorang akademisi, hoax ini barang apa sih Mas sebetulnya sih? Ya, sebenarnya hoax itu kan bukan barang baru ya. Dia dia bagian dari peradaban dunia sebenarnya. Menurut saya kenapa? Karena kita perlu memahaminya itu satu tadi bisa dalam konteksnya bahwa hoax itu rusak gitu, punya daya rusak gitu. Iya, betul. Tapi sebenarnya hoax itu untuk membuat suatu narasi tanding seperti itu. Oke, narasi tandingan ya. Karena memang tadi disampaikan Kak Dian, kebenaran itu tidak tunggal dan ada pihak yang bermain-main dengan istilah benar salah itu. Gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita membagikan cara pandang seperti itu, menurut saya orang akan lebih bisa untuk memahami, gitu ya, bahwa narasi apa yang sebaiknya digunakan, gitu ya, terutama dalam konteks kita berkehidupan, gitu ya, dan kemudian hal yang penting untuk dimasukkan terlebih dahulu itu terkait dengan nilai-nilai. Bayangkan kalau misalnya setiap generasi muda gitu dari awal mereka sudah ditanamkan nilai tentang kejujuran, tentang tenggang rasa gitu ya. Terus kemudian tentang pluralisme dan segala macam gitu ya. Nilai-nilai itu tentu saja mereka nggak akan bermain-main gitu dengan informasi. Jadi mereka mereka bisa saja kemudian menggunakan informasi itu untuk disebarkan gitu dan untuk tujuan-tujuan yang lebih baik gitu. Maka setelah itu akhirnya hoax itu akan hilang dengan sendirinya menurut saya gitu. Jadi sebenarnya hoax itu ya terkait dengan narasi saja. Karena memang pada dasarnya tadi itu tidak ada kebenaran tunggal. Lagi pula istilah benar salah itu kan kategori yang berasal dari bahasa ya, gitu ya. Dan artinya itu dikonstruksikan gitu ya. Oleh karena itu kita perlu untuk lebih memperbanyak narasi atau konstruksi tentang kebaikan, gitu. Informasi itu bisa jadi salah kalau misalnya kemudian kita mengkonstruksinya dengan sesuatu yang buruk gitu ya, mengkonstruksikan dia sebagai sesuatu yang menyeramkan. Iya, betul. Atau wah ini sesat nih gitu. Misalnya, atau wah kelompok ini sesat atau kelompok ini tidak baik gitu ya. Mereka ini gini gitu kan. Itu sebenarnya. Kalau misalnya hoax dikaitkan dengan kejujuran gitu kan. Artinya semua orang itu penting untuk punya nilai terlebih dahulu tadi itu. Poin penting itu nilainya itu. Nilainya gitu. Ya, baik. Karena ya itu tadi itu. Baik. Mbak Dian, Bapak Kak ya, Kak Dian kayak kalau di sini harus Kak ya. Saya ke bawah ya istilah Jakarta. Tadi Bang Ivan menyampaikan terkait narasi. Nah, sedangkan Kak Dian kan dari serikat jurnalis tentunya terbiasa dengan narasi. Membangun konstruksi narasi. Bagaimana peran jurnalis terutama di Kalimantan Barat untuk membangun narasi itu tadi demi kebaikan. Narasi itu jauh dari nilai-nilai yang bisa menyebabkan konflik dan lain-lain. Bagaimana Mbak? Kak, maaf Kak, silakan. Tidak apa-apa. Kalau kayak di Kalimantan Barat kan punya sejarah panjang konflik ya, itu sering diingatkan bahwa walaupun udah berlalu sekian lama, tapi konflik antar etnis itu masih potensial terjadi dan lain-lain gitu.
kita sebagai jurnalis itu merasa apa yang kita buat itu akan berpengaruh besar ya, terutama tentang sudut pandang jurnalis. Pertama tuh dasar pikir jurnalis itu kan mempengaruhi sekali. Kalau jurnalisnya masih rasis, masih ngerasa perlu menyesatkan agama yang lain, kelompok yang lain, itu sangat berbahaya karena dia akan menyampaikan tulisannya, beritanya itu kepada halayak. Halayak itu bisa beribu-ribu orang ya. Hanya menggunakan diksi atau pemilihan kata sesat, itu pemaknaannya kepada pembaca itu ada yang kelompok yang ngerasa, kalau ini sudah dinyatakan sebagai sesat maka halal darahnya untuk ditumpahkan dan segala macam, boleh disakiti dan lain-lain dengan alasan supaya kembali ke jalan-jalan yang benar. Tapi pertanyaannya bagaimana itu soal kesesatan dan lain-lain itu, kalau saya bilang kembali lagi bahwa kebenaran itu nggak tunggal ya, ibarat kebenaran itu kayak kaca yang dijatuhkan dari langit dan hancur berkeping-keping di bumi, lalu setiap kita memegang kepingan itu, bayangkan bahwa setiap kita tuh sebenarnya nggak berhak untuk menghakimi orang lain gitu. Nah, jurnalis yang sudah menghakimi itu tentu sangat-sangat salah. Itu yang sering kita bangun narasi bahwa sadar bahwa apapun pilihan kita, kata-kata itu sangat berarti. Sesat. Kenapa masih pakai kata sesat? Kalau di kami bilangnya bahwa lebih baik kenapa kita tidak gunakan sebagai kelompok yang berbeda, karena yang berbeda. Kemudian pemaknaan tentang diserang, menyerang dan lain-lain itu harus jelas, bukan artinya mereka ketika membela diri atau mempertahankan diri itu dianggapnya malah menyalahi gitu kan, segala macam. Jadi duduk posisi di dalam konflik juga seringkali kita ingatkan bahwa jurnalis jangan hanya ngelihat di permukaan. Ada banyak permasalahan yang harus diselami ke dasarnya ya. Dengan begitu kita akan lebih banyak membuka mata publik bahwa ternyata di balik konflik itu bukan cuma 1-2 orang loh yang terlibat. Ada 3 ke 4 yang 3 ke 4 nggak kelihatan tuh, tapi mereka mengambil keuntungan. Mereka yang di balik layar biasanya kayak gitu. Nah itu yang berat ketika wartawannya ya cuma mikir mereka cuma nulis dan selesai. Itu yang paling agak mengkhawatirkan juga kalau kita sebagai jurnalis kan kejar-kejaran kecepatan kan. Bisa terkena dampak dari pemberitaan atau info awal yang salah, bisa menyebarkan berita yang salah. Dibilangnya hoax nih, wartawannya nih menyebarin hoax. Ya kalau dia nggak verifikasi, cuma nyaplok dari media sosial gitu kan, itu sangat berbahaya. Apalagi berita tentang konflik. Wah ternyata ada konflik nih, belum diverifikasi dulu, itu bahaya banget. Itu misinformasi nggak sengaja, tapi kalau udah disinformasi sengaja membuatnya itu untuk clickbait, keuntungan, nah itu sangat berbahaya. Mengerikan itu biasanya. Nah, satu hal yang sering saya ingatin juga bareng-bareng baik di teman jurnalis dan lain-lain gitu, bahwa ada kemungkinan kita harus menyadari ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa dikatakan dia bermain di balik konflik misalnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja membuat hate spin atau pelintiran kebencian. Ciri khas dari pelintiran kebencian itu ada jeda antara ujaran kebencian sama penyerangan misalnya. Kenapa ada jeda? Karena mereka sedang mengumpulkan massa kekuatan. Yang ada sedikit clash atau apa dibuat seolah-olah besar, yang tidak ada pun menjadi ada, dan itu memang dipelintir seolah-olah itu menjadi sesuatu yang layak untuk diselesaikan dengan cara berkonflik lewat kekerasan dan lain-lain. Baik, artinya Bang Ivan betul harus kembali ke nilai. Iya, tadi yang Bang Ivan sampaikan emang akhirnya itu baik itu apakah jurnalis, apakah politisi atau apa, kembali kepada nilai. Nah, kita kembali kepada konteks pemuda. Pemuda selalu menjadi harapan. Jika dikaitkan dengan terkait nilai, tentu tidak mudah untuk menerapkan nilai kebaikan tadi yang Bang Ivan sampaikan kepada pemuda. Sedangkan Bang Ivan kan kesehariannya bergelut dengan anak-anak muda nih. Bagaimana cara menanamkan tadi nilai-nilai kebaikan, kebajikan pada kalangan anak-anak muda? Mungkin saya memilih untuk kembali seperti halnya nasionalisme itu, yaitu PR-nya adalah bagaimana caranya
menanamkan rasa kepemilikan. Itu pertama. Kepemilikan generasi muda terhadap ilmu, terhadap nilai tadi, terhadap terhadap apapun itu, sehingga mereka kemudian menjadi generasi yang berkarakter, punya karakter gitu. Jadi mereka punya karakter pembelajar gitu ya. Karakter pembelajar itu artinya mereka akan terbuka, mereka akan melihat realitas itu tidak tunggal, mereka akan melihat dari berbagai perspektif gitu ya. Tapi tantangannya itu memang terkait dengan mereka tidak punya kepemilikan gitu untuk bisa terus belajar gitu. Di zaman sekarang ini elemen yang mendistraksi mereka gitu sangat banyak. Apa saja itu, Mas? Ya, sosial media. Balik terus lagi kemudian terkait dengan sosial media, terus kemudian teknologi, game gitu dan segala macam. Itu bukan sesuatu yang harus dilarang ya. Tapi kita harus memahami bahwa elemen-elemen yang bisa mendistrak itu membuat generasi muda terutama yang sekarang gitu ya, generasi sekarang itu mereka menjadi lemah untuk bisa memiliki rasa untuk belajar, memiliki rasa untuk terus bisa menggali informasi gitu ya. Jadi mereka akhirnya berhenti di permukaan misalnya seperti itu, atau belajar itu hanya aktivitas formal gitu ya, aktivitas formal karena mereka disuruh atau misalnya diminta untuk sekolah atau cari nilai, ikut nilai itu. Jadi saya tuh merasa tertantang di dunia pendidikan misalnya, untuk supaya mereka itu atau teman-teman generasi muda itu punya kepemilikan terhadap isu gitu ya. Kalau misalnya mereka punya kepemilikan terhadap isu, katakanlah isu lingkungan misalnya gitu ya. Kalau mereka punya kepemilikan terhadap isu lingkungan, mereka akan lebih mudah untuk bisa sadar bahwa ternyata lingkungan itu penting loh. Kita menjaga lingkungan itu penting loh. Ada banyak hal yang dipertaruhkan kalau kita merusak lingkungan gitu. Bahkan misalnya agama, keyakinan juga memberikan alamat yang jelas bahwa lingkungan itu harus diselamatkan atau bahkan dianggap sebagai subjek gitu ya. Jadi rasa kepemilikan terlebih dahulu, kepemilikan terhadap isu, kepemilikan terhadap nilai-nilai itu. Baik. Jadi memang ada 2 poin tadi saya lihat, kepemilikan, kesadaran. Lalu mungkin tahap selanjutnya bergerak mungkin ya. Nah, kembali ke Kak Dian. Tadi sempat menyinggung masalah bahwa di Kalimantan memiliki sejarah konflik. Dan itu rupanya banyak sekali turunannya, dampaknya tidak 1-2, bahkan banyak orang. Nah, belum lama di Kalimantan Barat juga sempat terjadi ya isu-isu tentang Ahmadiyah yang sempat ramai dengan kasus perusakan masjid dan lain-lain. Bagaimana Kak Dian melihat fenomena ini? Mungkin ini bukan terkait suku tadi yang dijelaskan Kak Dian, tapi lebih masalah agama. Gimana Kak Dian? Ya, saya sangat prihatin ya dengan peristiwa itu, dan kita bersama di Kalimantan Barat itu rasa-rasanya merasa bahwa wajib ya, turut merasa bahwa itu sebagai pukulan mundur terhadap toleransi kita yang sesungguhnya ya di lapangan. Karena nyatanya setelah sejarah konflik panjang kita masih punya sejarah konflik baru gitu ya. Untuk yang di sini Kalimantan Barat, saya ngerasa bahwa kesadaran tadi saya pengen balik dulu ke rasa memiliki yang menurut Ivan itu. Kalau kita ngerasa kita memang benar-benar merasa bahwa setiap orang adalah bagian dari orang lain, bahwa kita dalam satu ruang bersama, misalnya Kalimantan Barat itu tentunya kita ngerasa harusnya kita sama-sama jaga ya, dalam arti bahwa setiap orang dalam menjalankan agamanya, ibadahnya, dan lain-lain itu harus sangat dihargai, diakui, dihormati, dilindungi. Jadi harus benar-benar tidak hanya berhenti, ya itu mereka silakan, tapi ketika ada orang-orang yang ngajak berkonflik, ya biarin aja gitu kan, itu nggak benar gitu kan.
Itu seringkali berhentinya di situ tuh. Iya. Akar kata toleransinya cuma sampai situ. Sampai situ aja. Sampai situ. Ya berbeda boleh aja gitu, tapi tidak membantu untuk menegaskan bahwa ya mereka harusnya dilindungi, diakui hak-haknya. Itu yang sesungguhnya. Tapi masih gitu. ada PR-nya setelah itu Iya, ya. betul banget. Nah, itulah yang kalau saya balik ke jurnalisme mungkin selain 5W1H, wartawan tuh harusnya lebih banyak menggali ya. Ada 3W lagi. Yang pertama, what is really happening? Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu? Kenapa sih kita berantem? Akar mulanya dari mana sih? How do you know what you know gitu? Dari mana kamu ngerasa bahwa mereka layak untuk diserang misalnya? Itu kan harus dipertanyakan ulang. Apakah benar kita dalam beragama tuh boleh saling serang seperti itu? Dalam pemenuhan hak-hak warga negara, apakah boleh seperti itu? Rasa-rasanya kan kita akan menemukan jawaban tidak boleh karena, nah itu alasan-alasan mendasar kenapa seperti itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah ada alasan-alasan lain, akar konflik yang lain yang tidak kita gali gitu? Yang kedua adalah what is the meaning of me to me gitu? What is the meaning to me? Jadi kalau orang diserang, kayak di teman-teman Ahmadiyah diserang, apa pentingnya buat saya? Ya kalau kita nggak punya rasa memiliki, tidak punya kesadaran bahwa ya kalau saya ini begitu kan gimana ya, gitu kan? Kayak tidak peduli, tidak punya rasa empati, itu berbahaya karena orang hanya akan berada di kotaknya masing-masing selama hidup nyaman, tenang. Loh, tapi nggak seperti ini loh kita bernegara gitu. Saya sering ingatkan bahwa kalau ada kelompok-kelompok yang suka menyerang seperti itu, hati-hati loh para jurnalis. Karena mereka suatu hari akan menyerang kebebasan pers. Saya bilang, apa yang sudah diperjuangkan itu akan bisa rusak ya. Kemudian, yang terakhir adalah, what should I do? What should I do? Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Menarik ini. Bergerak dong, bukan cuma toleransi di mulut gitu kan. Bergerak dalam arti anak-anak muda juga harus kritis bilang bahwa ya ngapain kita bisa beragama tapi saling kayak gini gitu, nggak bener tuh. Apapun perbedaan kita, apakah kita layak untuk menyakiti orang lain gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan itu harus sampai mendasar. Nah kalau kita udah sadar, kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, bukan sesuatu yang salah dan kita terjebak dalam lingkup benar salah hitam putih yang sering bilang biner, sehingga kita cenderung menganggap diri kita paling benar dan orang lain itu salah gitu. Itu yang sangat berbahaya. Nah kalau Bang Ivan sendiri melihatnya bagaimana? Tadi Kak Dian sempat menyampaikan kita rasanya sudah selesai konflik yang lama, kok tiba-tiba muncul konflik yang baru. Dalam pandangan katakanlah dari sudut ilmu hukum, di mana Bang Ivan menggelutinya, bagaimana melihat fenomena kekerasan, penyerangan terhadap masjid dan juga keyakinan? Ya, silakan. Terutama dari perspektif hukum ya, dan kaitannya dengan bagaimana hukum itu dipahami dari sisi strukturnya, bahwa fenomena yang terjadi di Sintang itu tidak semata-mata karena perilaku orang. Saya melihatnya seperti itu, maksudnya perilaku orang yang memang punya akar kebencian di dalamnya. Tapi saya juga melihatnya ada ketidakhadiran dari negara dalam konteks kebijakan katakanlah, atau dalam konteks kebijaksanaan dalam mengelola perdamaian, mengelola pembangunan dan segala macam yang ada di Sintang sana misalnya. Sehingga kemudian itu menggerakkan mereka yang memang tadi itu punya akar kebencian untuk bisa lebih leluasa menebarkan kebenciannya, bahkan mengimplementasikan kebenciannya dalam konteks tindakan seperti itu. Tentu saja kita akan tidak sepakat dengan kekerasan ya, dan hukum melarang itu. Melarang seperti itu. Tegas ya, melarang. Sangat tegas untuk itu. Tapi ya itu tadi, seharusnya struktur negara terutama itu bisa hadir gitu untuk membentengi, untuk memberikan panduan atau guidance gitu kepada masyarakat bahwa dalam konteks kita berwarga negara itu
relasinya harus dibangun seperti apa nih? Apakah saling membenci? Lalu terus kemudian katakanlah konflik itu sudah terjadi, pertanyaannya juga bisa kita alamatkan kepada struktur, dalam konteks ini negara gitu ya. Jadi ini menjadi PR bersama gitu, karena negara di sini yang saya maksudkan bukan hanya soal pemerintah, tapi ya karena memang kita juga bagian dari negara, kita warga negara, kita mendorong pemerintah gitu, mendorong negara supaya punya mekanisme gitu ya, apabila hal yang seperti ini terjadi, konflik itu terjadi, apa yang harus dilakukan terhadap korban. Terus kemudian bagaimana kita seharusnya bisa memperlakukan pelaku. Apakah hanya soal penghukuman gitu, atau bagaimana gitu. Terus kemudian tadi terkait dengan korban, upaya pemulihan seperti apa yang harus diberikan negara kepada mereka gitu. Jadi saya tidak sepakat kalau misalnya negara itu bertindak netral. Ini menarik sekali. Negara itu dari awal harus berpihak dia, setidaknya terhadap nilai. Menarik. Dia harus berpihak kepada nilai bahwa siapa yang menerima kekerasan dia harus dipulihkan, karena pasti yang menerima kekerasan itu kan pasti akan trauma dan segala macam. Kalau misalnya negara itu berpihak terhadap nilai, pasti mereka akan menyediakan upaya kepada mereka yang menerima kekerasan supaya terpulihkan, kan seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya negara itu berpihak terhadap nilai, katakanlah tentang nilai keadilan, bahwa siapapun yang ada di dalam teritori Indonesia gitu, mereka memiliki hak untuk beribadah, maka kemudian pendekatan negara tidak dengan cara merubuhkan rumah ibadah misalnya, tapi justru menengahi dalam arti memfasilitasi mereka yang ingin beribadah, dan kemudian meredakan mereka yang mengancam atau melarang orang untuk beribadah gitu. Saya pikir itu. Jadi saya tidak sepakat negara itu netral ya. Negara harus berpihak setidaknya terhadap nilai. Iya, baik. Sangat menarik. Jadi memang Bang Ivan dari tadi betul-betul menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa ada nilai yang sangat harus kita junjung tinggi, bahkan negara pun tidak boleh lalai terhadap nilai tersebut. Baik, saya kembali ke Kak Dian. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Nampaknya banyak PR dari penjelasan Kak Dian dan Bang Ivan, tapi juga banyak peluang justru. Dari PR itu, tantangan segala macam, banyak peluang. Kira-kira ke depannya, kita kebetulan kan akan segera dalam waktu dekat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Apa peluang-peluang itu demi bangkitnya nasionalisme semangatnya, demi NKRI yang kuat, yang utuh, dan harapannya apa? Banyak sih ya, banyak peluang. Kita bicara soal peluang ya. Iya. Kalau secara personal, saya masih percaya bahwa anak muda tuh rasa ingin tahunya tuh sangat besar. Menyalurkan rasa ingin tahu tuh banyak hal yang bisa kita gali ya di dalamnya, sehingga kita sering kali akan menemukan makna nilai-nilai tadi yang disebutkan oleh Ivan. Cari terus dalam arti bahwa negara ini tetap dinamis, akan terus berdinamika dengan segala kondisinya, tantangannya ke depan dan segala macam terkait dengan kondisi di nasional, internasional, dan lain-lain. Nah, kita bersama di berbagai generasi ini, kalau kita saling menghargai, saling memiliki, dan sadar pentingnya untuk mencari lebih dalam kenapa, bagaimana, dan bagaimana bisa, terus nilai-nilai itu digali, nanti kita akan merasa bahwa apa sih konsep bernegara itu yang sesungguhnya misalnya. Apa sih konsep kita sebagai manusia, kita akan mendapatkan jawaban dari hal-hal yang harusnya kita temukan, tantangan misalnya, masalah dan lain-lain. Kita akan berfokus pada solusi, manfaat, daripada kita
saling mengeluh dan saling menjegal dan membuat banyak hal itu tidak terbuka, buka pemikiran, buka pemahaman, nilai-nilai dan bangun kesadaran. Mungkin pertanyaan yang sama juga untuk Bang Ivan, apa? Bagaimana melihat peluangnya dan tentu harapannya? Peluang kita dalam berwarga negara ke depan itu tentu saja sangat terbuka lebar ya gitu ya. Dan saya pikir ya syarat mutlak ya kita harus terus untuk bisa membangun relasi sedinamis mungkin gitu ya. Dalam arti kita membuka kesempatan untuk melihat sesuatu yang berbeda gitu ya. Tidak menutup pemahaman kita bahwa sesuatu ini yang paling benar misalnya. Karena memang kita hidup itu di tengah kemajemukan gitu ya. Dan bahkan masih banyak hal yang kita belum tahu kan seperti itu. Belum banyak hal yang kita bisa pahami gitu. Artinya syarat mutlak kita harus terbuka dengan itu. Terbuka dan kemudian karena kita terbuka maka kita bisa membangun relasi gitu ya. Karena kita membangun relasi kita bisa saling memahami gitu ya. Karena kita saling memahami, kita bisa menciptakan harapan, gitu. Dan kemudian dalam konteks Indonesia yang kemudian sudah akan terus maju, gitu ya, akan terus berkembang, gitu. Harapan itu harus terus dipelihara, gitu. Bukan hanya di dalam konteks kita warga negara, tapi tadi saya kembali lagi bahwa struktur menjadi bagian yang penting, gitu ya. Bahwa struktur ini mereka lah yang kemudian punya kewajiban gitu ya, dan kewajiban itu kita yang memberikan sebagai warga negara. Harapan saya sih terhadap keberlanjutan nih kehidupan kewarganegaraan kita di Indonesia ini, kita bisa terus saling menanamkan nilai-nilai gitu ya. Kita transfer nilai lah dari teman-teman yang Dayak, mentransfer nilai yang mereka kemudian pernah pahami di dalam kedayakan mereka kepada mereka yang non Dayak, yang Melayu juga kepada yang non Melayu, kemudian yang Chinese kepada mereka yang non Chinese, yang Sunda dengan yang non Sunda gitu ya. Begitu pula dalam konteks keagamaan gitu ya. Kita saling transfer nilai gitu, sehingga istilah Bhinneka Tunggal Ika itu benar terjadi gitu loh. Jadi karena ada transfer nilai gitu, relasi itu terjalin gitu. Bukan kemudian karena berbeda ya udah begitu saja tapi terkotak-kotak gitu ya. Tapi justru perbedaan-perbedaan itu dilingkan gitu ya. Saya pikir sih seperti itu sih Kang. Terima kasih banyak Kak Dian, Bang Ivan atas apa yang disampaikan. Saya melihat tadi memang ada masalah yang kita bahas, tapi rasanya lebih kuat harapannya ini. Jadi energi positifnya yang lebih kuat. Mudah-mudahan ini menjadi semangat para pemuda untuk terus menyampaikan kebaikan, kebajikan untuk membangun NKRI yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.